Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Padi Paujan. Saya akan menjelaskan materi dari POC sampai ke politik etis. POC pada 1602 sampai 1800 adalah ambisi Belanda untuk menguasai rempah-rempah agar dapat bersaing dengan bangsa Eropa lainnya. Oleh sebab itu, Belanda mulai melancarkan ekspedisinya untuk mencari kepulauan rempah-rempah. Tujuan utama didirikannya POC menghindari persaingan antar pedagang Belanda, menghindari persaingan dengan pedagang Eropa lainnya. Usai menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah, tetapi POC dalam perkembangannya bertindak seperti sebuah negara. POC dijadikan sebagai pemerintah kerajaan di Indonesia. POC memiliki hak istimewa atau hak oktroy. 1. Hak mencetak uang sendiri. 2. Hak memelihara angkatan perang. 3. Hak memerintah negara yang diduduki. 5. Hak melakukan berjanjian dengan raja. 6. Hak monopoli perdagangan rempah. Pada tahun 1795, Prancis menyerbu Belanda. Muncullah kaum patriot dari Prancis yang membuat Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Belanda pun dikuasai Prancis. Prancis kemudian membuat pemerintah bernama Republik Batak yang dipimpin oleh Louis Napoleon. Pemerintah Indonesia pun di bawah kekuasaan Batak. Raja Willem V kemudian menyampaikan surat yang berisi pemerintah Belanda menyerahkan ke Inggris, bukan Prancis. Inggris pun ke Indonesia dan mengambil daerah Padang, Ambon, Aceh dan membuat angkatan Batak ingin mengambil semua daerah. Bekas POC. Louis, pemimpin Batak, menunjuk Tendels. Tugasnya adalah mempertahankan Jawa, menghapus feodalisme, membuat berbagai kebijakan. Kebijakan pertama, memperbanyak jumlah pasukan sampai 18.000 orang pribumi, membuat angkatan legion mampu negara, membangun jalan raya anyar sampai Panarukan. Kebijakan politik dan pemerintah, mengangkat bupati sebagai pegawai, membagi Pulau Jawa menjadi 23 keresidenan. Kebijakan peradilan, ada 3 peradilan, yaitu orang Eropa, Timur Asing, pribumi. Buat peraturan pemberantas korupsi. Kebijakan sosial ekonomi, melakukan pajak, meningkatkan penanaman yang laku di pasar dunia. Rakyat wajib menyerahkan hasil pertanian, menjual tanah kepada swasta. Adanya kesalahan kebijakan yaitu menjual tanah kepada yang hasil untuk diri sendiri, lalu dipecat. Pada 1806, Jansen terusir karena wilayahnya dikuasai Inggris. 26 Agustus 1811, Batavia dikuasai Inggris. Jansen meminta Legion Mangkunegara untuk memukul Inggris, tetapi tetap kalah. Pada 18 September 1811, Belanda dipaksa menandatangani perjanjian Tuntang. Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris dan orang Belanda diperintahkan Inggris. Sekarang masa pemerintahan Inggris. Pada 18 September 1811, Raffles ditunjuk prinsip, yaitu segala kerja rodi, penyerahan wajib dihapus, pemungutan pajak dihapus, tanah milik pemerintah. Kebijakan politik dan pemerintah, membagi Pulau Jawa jadi 18 keresidenan, mengangkat bupati sebagai pegawai pemerintah. Kebijakan sosial ekonomi, menghapus penyerahan wajib, menghapus kerja rodi, menjual tanah ke swasta, memberlakukan sistem sewa tanah. Untuk sistem sewa tanah dengan ketentuan, petani menyewa tanah meskipun itu pemilik tanah. Harga sewa sesuai kondisi tanah, menggunakan uang tunai. Adanya banyak kendala pada masa Raffles, yaitu kurangnya pengawasan,
bupati lebih kuat dibandingkan asisten Inggris. Pemerintah Raffles kurang memuaskan. Pada 1815 Raffles diganti John Pendal. Namun tak lama Pulau Jawa harus diserahkan ke Belanda pada 1816. Selanjutnya kekuasaan Belanda di Indo. Pada 1829 Van den Bosch mengajukan usulan, yaitu harus melakukan penanaman tanaman di jajahan yang laku di pasaran dunia dan kaum pribumi dijadikan kerja rodi atau tanam paksa. Ketentuannya yaitu petani harus menyediakan 1/5 tanah miliknya. Tanah yang digunakan bebas pajak. Hasil panen diserahkan ke pemerintah. Pekerjaan diawasi penguasa pribumi. Penguasa pribumi diberi bonus. Ketika semakin besar setoran maka semakin besar bonus. Penguasa pun memaksa pribumi untuk menanam. Adanya bonus memicu penyelewangan terhadap luas tanah, yaitu tanah 1/5 lebih digunakan. Sistem tanam paksa menimbulkan pro dan kontra. Pada 1860 terbit 2 buku, Stiker Kontrakten oleh Franzen, Max Havelaar oleh Louis Dekker. Sejak itu sistem paksa mulai dihapus diganti dengan sistem ekonomi liberal. Kemudian saya akan menjelaskan tentang politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka adalah kebijakan perekonomian Indonesia dibuka kepada swasta, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Kebijakan pintu terbuka yaitu sistem tanam paksa dihapuskan, ekonomi diserahkan kepada swasta, ditandai dikeluarkannya undang-undang agraria dan gula. Pelaksanaan pintu terbuka yaitu perkebunan tebu, perkebunan tembakau. Dampaknya adalah memberi keuntungan kepada swasta, hasil-hasil mengalir ke Belanda. Dan yang terakhir politik etis. Program politik etis yaitu edukasi sebagai pendidikan, imigrasi sebagai saluran irigasi, emigrasi sebagai perataan penduduk. Penyimpanan politik etis yaitu edukasi untuk tenaga kerja, irigasi untuk mengairi perkebunan, emigrasi untuk memenuhi tenaga kerja. Dampaknya yaitu pembangunan sarana aktivitas pertanian, pembangunan sarana transportasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.